Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada santriwan dan santriwati yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Komplek 4 ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaat dari beliau. Karena perlu kita sadari sekali lagi, tidak ada amal ibadah yang bisa kita banggakan ya, kecuali nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan dan santriwati, malam ini adalah malam Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, putra dan putri kompak ini, pakaiannya putih, ada dress code ya, istilahnya dress code-nya itu ya. Ada putih, atasan putih, bawah hitam, atasan hitam juga, apa ada namanya, jadi hitam putih hitam gitu. Kalau cuma hitam putih nanti kayak teh cicak gitu kan. Hitam putih hitam gitu kan. Jadi alhamdulillah. Ya nggak pakai seragam gimana? Ya itu mungkin orang host itu orang khusus gitu. Khusus. Ada dua macam kekhususan gitu. Khusus dalam hal kelebihan dan khusus dalam hal kekurangan gitu kan. Nah ini yang gak seragam ini khususnya di dalam hal apa? Hal lebihnya atau hal kurangnya itu kita nggak tahu. Moga-moga lebihnya itu dalam hal khususnya itu dalam hal kelebihannya gitu ya. Ya ini konsepnya mungkin agak sedikit berkembang ya dari biasanya. Ini sudah mulai pakai apa namanya? Sound system ya. Sound system ini juga saya rasa mungkin nyewanya ini lumayan mahal begitu, entah berapa miliar gitu, saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa pakai sound system ya, ini luar biasa sekali ini. Sebenarnya juga tanpa sound system insya Allah suara saya kedengaran ke belakang gitu ya. Cuman dengan adanya sound system ini jadi narasumbernya itu nggak perlu kencang-kencang suaranya, pelan juga sudah kedengaran ke belakang, jadi bisa menghemat energi gitu ya. Sekarang energi lagi mahal-mahalnya ini ya. Oke, Mas dan Mbak, untuk masalah Isra Mi'raj ya, kita insya Allah ini semua santriwan santriwati sudah biasa mendengarkan itu. Tapi memang biar bagaimanapun kita perlu mengingatkan kembali ya, memperingati ya. Terkadang kalau kita tidak peringati, kita tuh suka lupa. Maklumlah namanya juga manusia. Insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, salah dan lupa gitu. Jadi kalau salah ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Kalau manusia lupa ya wajar juga. Kenapa? Karena dia manusia gitu. Jadi tidak perlu ada yang kita khawatirkan kalau kita berbuat salah. Apalagi kalau kita lupa gitu, nggak perlu kita terlalu khawatir gitu ya. Cukup kita menyadari ya, yang perlu dikhawatirkan itu apa? Yang perlu dikhawatirkan kalau salah tidak merasa salah, itu perlu khawatir itu. Kalau lupa tidak merasa lupa gitu. Nah ini perlu dikhawatirkan. Kalau lupa
terus sadar dia lupa, oh saya lupa, berarti masih manusia gitu kan, masih sehat gitu loh. Ada orang yang lupa tapi dia nggak sadar kalau dia lupa, itu berarti sudah parah itu kan, lumayan. Atau salah tapi dia tidak merasa salah, ini juga agak berbahaya gitu loh. Karena apa? Dia tidak mengerti mana yang salah, mana yang benar gitu. Pentingnya untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar itu supaya kita tidak salah jalan gitu loh. Nah, andai kata kita salah, kita segera menyadari dan kita beralih kepada jalan yang benar, kepada kebenaran gitu. Mana kebenaran yang sejati? Kebenaran sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebenaran sejati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu orang yang enggak mengerti kebenaran sejati ya. Mungkin kita ini pun mengikuti kebenarannya itu hanya sekedar mengikuti gitu kan dari orang tua kita, belum benar-benar mengetahui kebenaran sejati ya kan. Untuk itu kita harus benar-benar mengetahui gitu. Dengan cara apa ya? Belajar, terus belajar. Andai kata kita salah, kita tahu oh ternyata saya salah begitu. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak tahu bahwa dia itu salah. Dia merasa benar, bahkan sampai akhir hayatnya dia merasa benar. Akhirnya apa? Akhirnya dia rugi dunia dan akhirat begitu. Makanya perlu belajar, terus belajar. Jangan sampai kita salah tapi kita tidak tahu kalau kita itu salah. Kalau kita salah, kita tahu salah, segera perbaiki kesalahannya. Karena apa? Kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar karena kita itu manusia gitu. Jadi santai aja. Dalam hal belajar pun seperti itu ya bagi santri ini ya. Banyak ketika kita sedang belajar, kemudian sedang diuji, kita mencontek gitu, nyontek. Itulah semua baca tulis Al-Quran bagi yang belum bisa. Coba tulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tulis. Nggak tahu cara nulisnya, dia celingak-celinguk gitu, nyontek. Nyontek pun dia nggak, kemudian dia tidak memperbaiki kesalahan. Setelah selesai dinilai betul oleh gurunya, udah nggak mau belajar lagi. Nah, ini namanya juga kurang baik gitu ya. Harusnya sadar kalau nggak tahu ya udah tulis sebisamu. Benar-benar tidak bisa sama sekali, udah sodorkan ke gurunya kertas kosong. Loh, kok kamu belum menulis? Saya benar-benar nggak bisa mah. Kamu nggak tahu huruf hamzah, nggak tahu huruf shin, nggak tahu. Nah, gurunya jadi tahu. Kemudian kamu diajari, oh ini loh huruf hamzah, ini huruf sya, ini ha dan lain-lainnya, sehingga kamu jadi tahu gitu loh. Jadi ketika salah, terutama dalam belajar, nggak perlu merasa khawatir, nggak perlu merasa takut. Karena apa? Sekali lagi kita adalah manusia yang sangat wajar sekali dalam berbuat salah. Tapi juga jangan keterusan salahnya gitu. Udah salah lagi, salah lagi. Dan salahnya pada hal yang sama, itu namanya juga tidak mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah ada gitu ya. Ini wajar sekali ya dalam hal kalau ada salahnya itu wajar. Dan kita belajar terus menerus gitu ya. Alhamdulillah, kalau dilihat santri Al-Ikhlas ini udah mulai mungkin ya moga-moga benar ya, sudah mulai mencintai ilmu gitu, dari mana taunya gitu? Saya perhatikan kok sekarang yang sudah masuk juz 29 itu hafalan juz 29 udah banyak sekali nih ya kan. Bukan dari juz 1 sampai juz 29 ya. Juz 30 selesai, masuk juz 29. Ini sudah mulai banyak, berarti sudah mulai senang membaca Al-Quran. Memang itu proses, nggak langsung senang. Bagi yang belum, bagi yang masih berat membaca Al-Quran gitu ya, bagi yang masih berat menghafal, yaitu masih proses. Teruskan saja terus, meskipun terpaksa, sampai nanti akhirnya mencintai Al-Qur'annya gitu. Ya. Baiklah santriwan dan santriwati, ini kembali kita ke fokus acara kita, yaitu Isra dan Mi'raj gitu. Isra dan Mi'raj ini terjadi pada
masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih berada di Makkah. Berarti setelah hijrah atau sebelum hijrah ini? Sebelum hijrah. Karena apa? Kalau dalam sejarah atau sirah nabawiyah, hijrah itu berarti pindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Ya kan? Itu namanya hijrah ya. Kalau sebelum hijrah berarti Rasulullah masih berada di Makkah gitu kan. Nah, ayatnya jelas itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Minal masjidil haram. Masjidil haram itu ada di mana? Di sana Pak, sebelah barat. Iya, barat ya. Di Makkah atau di Madinah? Di Makkah berarti ya. Berarti masih di posisi Rasulullah masih di Makkah. Dan terjadi pada tahun-tahun kesedihan atau amul huzni ya. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang tercintanya. Siapa itu? Yaitu Abu Thalib, paman beliau, dan Siti Khadijah, istri beliau gitu loh. Ya. Dua orang ini yang sangat menyokong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat disokong oleh dua orang ini. Kemudian dua orang ini wafat, Rasulullah merasa sedih sekali begitu kan, sehingga ada yang mengatakan bahwa sebagai obat dari sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Isra artinya perjalanan malam, Mi'raj artinya perjalanan naik. Perjalanan malam dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu. Masjidil Aqsa itu adanya di mana? Di Palestina ya, Palestina. Dari Mekah ke Palestina gitu loh. Sekarang Palestina, saya pernah mencoba untuk mencari di Google Map ya, mana itu Palestina, ternyata tidak ketemu itu. Tapi kalau kita mencari dengan nama Israel, ketemu itu. Padahal dulu tidak ada negara Israel, itu tidak ada, yang ada negara Palestina. Sekarang kenapa ketika kita mencari Palestina kok tidak ditemukan, yang ketemu justru Israel? Kenapa begitu? Nah, wallahu a'lam itu nanti. Apakah ada konspirasi internasional? Wallahu a'lam. Kita belum kajiannya lah ke sana gitu kan. Bisa jadi ada konspirasi. Kenapa itu sampai Palestina dihilangkan gitu kan? Padahal memang negara yang resmi adalah negara Palestina begitu. Dulu penduduk Israel, orang-orang Israel itu hanya ngungsi ke Palestina, kemudian diterima oleh orang-orang Palestina. Kemudian begitu mereka berkumpul, mereka akhirnya mengakui bahwa tempat itu adalah tanah mereka. Kemudian mereka malah menjajah Palestina gitu loh. Nah, perjalanan malamnya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa itu langsung ke Sidratil Muntaha, tempat tertinggi sana gitu kan. Sampai-sampai malaikat Jibril pun tidak bisa sampai ke sana. Jadi ketika sampai Sidratil Muntaha itu hanya Nabi kita Muhammad SAW seorang diri gitu loh. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya langsung aja ya, langsung ke sana untuk mempersingkat waktunya juga ya. Nanti ada acara lagi nggak, musik apa itu namanya, hadron lagi nggak? Masih ada ya, oke. Nah, untuk apa dipanggil ke sana? Selain mungkin kita katakan bahwa itu adalah obat bagi Rasulullah yang telah ditinggalkan oleh dua orang tercintanya, Rasulullah juga menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Sholatnya berapa waktu? 50 waktu ya. 50 itu sangat banyak sekali. Angan-angan kita nih sekarang, kalau 50 waktu apakah seperti sholat 5 waktu ini caranya? Semua mungkin kita subuh bangun ya, sholat subuh 2 rakaat, nanti menjelang pagi, setelah matahari terbit sholat lagi, terus ketika waktu duha sholat lagi, nanti menjelang zuhur sholat lagi, setelah zuhur sholat lagi, sampai 50 waktu apa kayak gitu. Wallahu a'lam, karena kita tidak mengalami itu ya kan. Alhamdulillah yang kita dapat hanya 5 waktu. Apa aja itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Mana sholat-sholat yang tengah itu? Subuhnya ataukah
Kalau dilihat kan hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat itu, terutama sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu sholat yang mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang mana itu? Apakah asar? Kalau dilihat dihitung dari subuh, maka yang tengah-tengah adalah asar gitu loh. Kalau dilihat dari pergantian hari dalam kalender Hijriah, maka pergantian hari itu berlaku ketika matahari terbenam. Itu ganti hari sudah. Berarti kalau kemarin dari pagi sampai jam 6 itulah terbenam matahari jam 6 ya gitu. Dari pagi sampai jam 6 itu tanggal 1, maka jam 6 lebih itu sudah tanggal 2 dalam kalender Hijriah. Kalau dihitung berdasarkan pergantian hari itu, maka sholat yang pertama itu adalah maghrib, terus isya, setelah isya subuh, setelah subuh zuhur, asar. Berarti sholat yang tengah itu mana? Sholat yang tengah subuh gitu ya. Mana yang benar? Ya pokoknya kita jaga semua sholat itu, 5 waktu itu benar-benar kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa sholatnya berjamaah gitu, berjamaah. Nah, sholat yang 5 waktu ini setelah diperintahkan yang 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu, ya kan? Kenapa begitu? Ketika setelah mendapatkan 50 waktu, Rasulullah turun. Dalam proses turunnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tanya, dapat perintah apa? Dapat oleh-oleh apa dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup. Balik lagi ketemu Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Kemudian Rasulullah balik lagi, minta keringanan sampai akhirnya dapat 5 waktu. Setiap balik itu dikurangi 5 waktu sampai dapat 5 waktu. Pertama jadi 45, kemudian balik lagi menjadi 40, balik lagi menjadi 30, 35, terus sampai akhirnya 5 waktu. Setelah 5 waktu masih ketemu dengan Nabi Musa. Umatmu nggak akan mampu, kembali lagi. Tapi Rasulullah sudah merasa aku nggak enak dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah pokoknya 5 waktu ini sudah cukup untuk umatku gitu ya. Nah, kenapa kok sampai bolak-balik begitu? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini juga suatu pertanyaan yang kadang timbul gitu loh. Sudah diperintahkan oleh Allah kok berani-beraninya nawar gitu kan? Kenapa begitu? Nah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu balik itu bukan karena tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi karena memikirkan umatnya gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu balik karena selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa pun ingin merasakan aura yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin terus dirasakan itu, dan sehingga kembali lagi ya. Mungkin bagi anak muda ini yang sedang jatuh cinta itu bisa dirasakan banget. Ini tentang zauk itu tentang rasa itu sulit dijelaskan gitu ya. Lapar itu rasanya bagaimana? Kalau nggak pernah lapar nggak bisa menjelaskan lapar gitu ya. Lapar itu nggak bisa dijelaskan, bisanya dirasakan gitu ya. Nah, bagi orang yang sedang jatuh cinta, mereka akan ingin ketemu lagi. Begitupun dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan sholat 5 waktu ini yang pahalanya insya Allah sama dengan melaksanakan sholat 50 waktu gitu loh. Nah, sholat ini adalah sesuatu yang sangat istimewa karena apa? Karena perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial gitu, sangat spesial. Luar biasa gitu loh. Nah, tapi banyak juga dari kita yang masih seringkali meringankan sholat, menganggap sholat itu gampang
belakang gitu loh. Bukan kamu, bukan saya, atau mungkin kita semuanya itu ya masih sering merasa seperti nantilah gitu ya. Bahkan mungkin ketika subuh juga kita tunda dulu lah, lagi enak-enaknya tidur gitu kan. Lo kenapa nggak segera bangun gitu kan, melaksanakan perintah Allah. Gampang, sholatnya nanti saja setelah bangun gitu. Padahal sholat ini adalah sesuatu yang istimewa dari Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril alaihi salam itu loh. Nah, begitu istimewanya sholat ya. Kita harus meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa gitu ya. Dan juga terbukti bahwa gerakan-gerakan sholat itu bisa membuat kita menjadi sehat gitu, menjadi sehat. Lalu kenapa kita tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk supaya kita menjadi sehat? Bagi yang sedang sakit, coba melaksanakan sholat dengan khusyuk gitu. Bila perlu sholatnya ditambah waktunya, durasinya. Biasanya sholat subuh cuma 2 menit, tambahlah menjadi 5 menit gitu kan. Jadi 1 rakaatnya 1 menit tuh kan. Allah Akbar gitu. Apalagi nanti di Ramadan nih, ada yang tarawehnya 23 rakaat hanya 10 menit, berarti 1 menitnya itu sekitar berapa menit? 1 menit sekitar 23 rakaat plus witir ya. Itu bisa selesai dalam waktu 10 menit, berarti 1 rakaatnya sekitar setengah menit gitu ya. Allah Akbar gitu lah. Ya, apakah sah sholatnya? Nah itu kajiannya lain. Nah intinya Al-Fatihah harus dibaca dengan baik gitu ya. Terus dalam ada rukun-rukun qauliyah dan fi'liyah. Kalau 10 menit itu bisa-bisa rukunnya itu ketinggalan. Kalau rukun ketinggalan maka sholatnya menjadi tidak sah. Makanya nanti nggak usah mengejar jumlah tapi mengejar kualitas begitu. Nah, sholat ini yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita juga harus memperhatikan sholat kita. Apalagi ada hadis Nabi kemudian awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amal ibadah nanti yang pertama diperiksa, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat begitu. Kalau sholatnya bagus maka seluruh amalnya dianggap bagus begitu. Kalau sholatnya jelek maka amal-amal yang lain dianggap jelek begitu. Nah, kalau melihat hadis ini jangan sampai dari kita itu ada yang berpikiran bahwa yang penting saya sodakoh, nggak perlu melakukan sholat. Yang penting saya sudah sodakoh, saya baik kepada orang lain. Dia menganggap ini adalah inti dari sholat. Saya sudah melakukan intinya, maka saya tidak perlu sholat lagi. Ini adalah perbuatan yang salah begitu loh. Kenapa? Kalau sholatnya tidak benar, maka amal yang lain juga dianggap tidak benar begitu loh. Nah, amal ibadah ya, kalau di dalam beberapa kitab dijelaskan ini, kalau ibadah wajib itu kita singkirkan atau kita tidak perhatikan demi mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, maka pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu didasarkan atas nafsu, bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak gitu, kamu nggak sholat, tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tapi kamu masih melaksanakan puasanya rajin Senin Kamisnya, maka di dalam puasa Senin Kamis itu masih mengandung unsur nafsu dari nafsu, bukan untuk ibadah gitu. Berarti nggak boleh kayak begitu. Puasanya lanjutkan saja karena itu juga baik gitu loh ya. Jangan terus semuanya ditinggalkan, karena juga ada kaidah fikihnya tuh kalau kebaikan itu tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Apa itu kaidahnya itu? Mala yutroku kulluh la yutroku kulluh. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya begitu loh. Kalau kamu tidak bisa sholat subuh, maka jangan terus ya sudah saya nggak sholat subuh, maka sekalian aja saya nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, nggak boleh begitu ya.
Kalau yang kamu bisa lakukan dalam hal kebaikan maka lakukanlah. Tapi kalau untuk naik lagi tingkatannya, kalau ibadah yang wajib kita tinggalkan, kita lebih mengutamakan yang sunnah, maka pada hakikatnya ibadah kita itu masih dilapisi oleh nafsu, didasari oleh nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong itu kalau ada orang ibadah memberikan sedekah ya. Oh ini yang penting saya kan sudah sedekah, bukan. Nggak perlu saya sholat gitu. Nggak perlu sholat, saya sudah sedekah, bukan. Berarti dalam sedekahmu itu masih ada unsur supaya kamu dibilang itu dia sudah orang baik gitu kan. Oh dia orang dermawan, di hati pada hakikatnya masih mengandung itu di hatinya gitu. Kenapa? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kamu jalankan kok gitu loh. Ya gitu ya. Jadi tidak benar itu kalau ada yang berpendapat yang penting kita amalkan ibadahnya ajarannya, nggak perlu kita melaksanakan sholatnya, itu salah. Sama kita melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran saja sudah, tidak perlu kita membaca Al-Quran, itu juga salah. Al-Quran itu tidak bisa kita tinggalkan selama-lamanya gitu loh ya. Diperhatikan ini, nanti kamu udah rajin rajin sedekah ya kan, kerja giat gitu kan, tidak menyakiti orang atau apa, itu sudah bagus. Tapi kamu tidak pernah membaca Al-Quran, itu juga kurang tepat, kurang benar. Jadi sholat dan membaca Al-Quran itu tidak bisa ditinggalkan selama-lamanya gitu ya. Karena ada hadisnya, kalau mantarokas sholata muta'amidan faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir ya. Kafirnya ini bukan berarti kafir keluar dari Islam, bukan. Kafirnya ini kufur, dia sudah menikmati kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur seperti itu ya. Nah, alhamdulillah di sini kita dilatih untuk itu semua, untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk selalu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kalau memang nanti masih terasa berat, jangan ditinggalkan sama sekali. Kamu tinggalkan semuanya, jangan. Laksanakan semampunya. Itu satu itu ya. Kedua, ketika diajak seumpama kamu sedang tidur asik-asik ya, kemudian diajak untuk sholat subuh berjamaah ya. Kalau kamu memang masih berat, atau kalau kita nih memang masih merasa berat sholat subuhnya itu, masih merasa malas, lebih memilih enak tidurnya, jangan sampai malah menyalahkan orang yang mengajak kita untuk sholat berjamaah gitu loh. Itu tadi yang di awal, kalau kita salah, tahu salahnya itu bagus, tapi kalau kita salah tidak tahu di mana salahnya, itu kurang bagus. Tahu salah, saya malas bangun sholat subuh, sadari itu, sehingga ketika ada orang yang mengajak, kita nggak menyalahkan dia, kita sadar bahwa saya yang salah. Kenapa? Karena saya masih malas bangun subuh. Bukan yang membangunkan itu yang salah, bukan. Yang membangunkan justru itu dakwah, itu sedang berdakwah gitu. Nah, kalau kamu menyalahkan yang membangunkan, berarti kamu atau kita itu tidak sadar bahwa kita salah gitu loh. Kan mereka yang membangunkan itu sedang mengajak beribadah tepat pada waktunya gitu loh. Nah, kita harus sadar, oh iya saya salah. Saya jangan membenci orang yang mengajak saya untuk jalan ke jalan yang benar gitu loh. Pokoknya intinya saya belum bisa aja untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Udah gitu sadari, ketika dibangunkan jangan malah nyalahkan yang membangunkan gitu. Itu namanya sadar kalau dia itu salah, tahu kalau dia itu salah. Kalau masih menyalahkan orang, apalagi sampai membenarkan dirinya sendiri, lagi enak-enaknya tidur kok dibangunin begitu ya. Nah, itu namanya tidak tahu kalau dia itu sedang salah gitu. Nah, ini yang penting ya. Nah, kita alhamdulillah berada di lingkungan yang mendukung kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk selalu mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran gitu. Ya, ketika diajak baca Al-Quran lagi malas, sadari, oh saya lagi malas ini itu. Jangan malah menyalah-nyalahkan orang yang mengajak, ya, ngajak ngaji. Lah, so rajin banget ngajak ngaji. Nah, ini namanya
dia tidak tahu bahwa dianya yang sedang salah gitu, malah nyalahin orang yang mengajak ngaji, apalagi sampai sombong ngajak ngaji. Nah itu kan kita nggak tahu dia ngajak ngaji itu karena sombong ataukah karena tidak. Yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dalam hati itu hanya Allah yang mengetahui itu loh. Jangan sampai kita malah menjelek-jelekan orang yang mengajak kita kepada kebaikan gitu. Nah jadi gitu nih tentang sholat, kita dilatih ya begitu utamanya sholat ya, karena ini peringatan Isra Mi'raj. Kalau secara teoritisnya insya Allah sudah pada jago semua kan, tahu semua gitu, bahkan sebagian sudah ada yang hafal aqidatul awam gitu kan, bagaimana proses Rasulullah hijrah terus kemudian Isra Mi'raj begitu kan, udah ada yang hafal gitu aqidatul awamnya. Ini begitu, tinggal kita mencoba untuk melaksanakan prakteknya. Praktek apa? Praktek melaksanakan sholat dengan baik dan benar gitu loh. Kita yakin bahwa sholat itu adalah sesuatu yang baik buat diri kita, baik dari sisi fisik maupun dari psikis atau dari jiwa raga kita, itu baik untuk kita gitu loh, baik untuk kita. Dan gerakan sholat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakan itu insya Allah adalah tidak ada yang tidak baik begitu, karena apa? Datangnya dari Allah. Kalau kita ikut senam, ada instrukturnya tuh, gerakannya begini, kalau begini ini bisa menyehatkan paru-paru, gerakannya begini bisa menyehatkan jantung, gerakannya begini bisa menyehatkan ini dan itu. Apakah kita tidak yakin dengan sholat, yang mana sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kan adalah suatu kesalahan. Nah, untuk itu kita harus yakin bahwa tidak ada yang tidak baik di dalam sholat. Gitu. Kita harus yakin itu. Punya masalah kejiwaan, gitu ya. Kejiwaan itu nggak harus gila loh ya. Kalau gila itu sudah tidak wajib sholat, gitu kan. Stres semua, tekanan banyak, gitu kan. Karena bikin makalah 6 dosen atau 10 dosen semuanya mewajibkan bikin makalah pada minggu yang sama, gitu. Kemudian stres, dah kamu sholat saja, gitu. Terus makalahnya nggak usah digarap Pak, itu salah lagi, ya, gitu. Sholat untuk menenangkan diri, gitu loh. Insya Allah nanti akan tenang, kemudian tahu apa yang harus saya lakukan, gitu loh. Kadang orang tuh kalau orang yang tahu apa yang harus dia lakukan, orang yang tahu apa yang harus dia lakukan, insya Allah itu adalah pintu kesuksesan, gitu loh. Karena juga tadi enggak semua orang itu tahu apa yang harus dia lakukan. Banyak orang yang bingung, saya harus ngapain ya, gitu. Apa iya ada orang yang bingung kayak gitu? Banyak. Mungkin contohnya kita ya. Saya waktu S1 sebelum S1 lulus aliyah bingung mau kemana, mau ngapain ya kan. Kuliahnya di mana, jurusan apa, bingung kan kayak gitu. Kemudian mendapat bimbingan, akhirnya tahu, oh saya harus kuliah jurusan agama, bagian pendidikan. Nah ketika tahu, jadi kita tahu kita harus melangkah kemana gitu loh. Nah kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka itu adalah satu kunci kesuksesan gitu ya. Jadi begitu ya Mas dan Mbak. Moga-moga ini insyaallah nanti kita semua jadi orang-orang yang melaksanakan sholat selalu sampai akhir hayat kita. Kita juga selalu membaca Al-Quran, mengamalkannya, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk hafal Al-Quran 30 juz secara keseluruhan tanpa keraguan sedikit pun. Semoga kita semuanya tanpa terkecuali santri Al-Ikhlas yang sekarang masih di sini ataupun yang sekarang sudah tidak di Al-Ikhlas, dalam artian sudah keluar, itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melaksanakan sholat dan juga membaca Al-Quran, menghafalkannya dan juga mengamalkannya. Moga-moga yang lagi di luar sana tiba-tiba mantep, saya harus baca Al-Quran, saya harus hafal Al-Quran gitu. Kok tiba-tiba begitu? Karena doa-doa dari santri-santri yang masih mondok di Al-Ikhlas begitu. Dan yang masih di sini juga harus yakin tidak ada yang tidak mungkin.